Halo Sobat Adsen, salam pintar. Jumpa lagi dengan Kak Husna, tutor kimia adsen.id. Di video ini kita akan membahas soal-soal TKA Kimia. Tonton video sampai selesai ya. Kita bahas soal yang berikut. Belerang dan oksigen berada dalam golongan 6A atau 16 dalam tabel periodik. Sering disebut sebagai golongan kalkogen. Kedua unsur ini menunjukkan sifat kimia yang berbeda meskipun berada dalam golongan yang sama. Reaksi antara logam alkali tanah seperti magnesium dan unsur oksigen sering digunakan dalam industri menghasilkan oksida logam. 2Mg ditambah O2 menjadi 2MgO. Berdasarkan posisi dan sifat kedua unsur tersebut, tentukan tepat atau tidak tepat untuk setiap pernyataan berikut. Oke, oksigen adalah unsur yang lebih elektronegatif dibandingkan belerang atau es. Nah, kita di sini ingat lagi ya, sederhananya Kak gambarkan tabel periodik gitu ya. Kan misalnya nih, ini tabel periodik nih misalnya gitu kan, ilustrasinya gitu ya. Nah, kita ingat lagi bagaimana sifat tabel periodik itu. Ada kecenderungan dari sifat-sifatnya, gitu kan, unsur-unsur yang ada di sini. Yaitu, langsung saja, dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, gitu ya. Ada beberapa karakter yang meningkat. Apa saja? Yang pertama itu keelektronegatifan. Jadi, semakin ke atas, dia semakin elektronegatif. Yang kedua, energi ionisasi. Gitu. Nah, lalu yang ketiga, afinitas elektron. Gitu ya. Dia semakin ke atas semakin meningkat. Kemudian yang keempat itu adalah sifat oksidatornya. Dia semakin bersifat oksidator. Oke. Keelektronegatifan itu adalah kecenderungan suatu elektron itu untuk menarik elektron gitu ya, suatu atom menarik elektron gitu. Kalau energi ionisasi itu adalah energi yang dibutuhkan untuk melepas satu elektron gitu. Jadi semakin besar tuh kalau semakin ke atas. Kalau afinitas elektron itu adalah energi yang dilepaskan ketika menangkap satu elektron. Kemudian sifat lainnya adalah jika dari atas ke bawah dan dari kanan ke kiri itu juga ada beberapa yang meningkat gitu ya karakternya. Yang pertama itu jari-jari atom, jadi semakin besar tuh dari atas ke bawah, berarti pojok sini tuh paling besar gitu ya. Kemudian jari-jari atom, kemudian sifat logamnya juga semakin besar. Dan yang ketiga sifat reduktornya itu semakin besar. Lalu kalau kita terapkan di soal, itu kan kita bandingkan oksigen dan es. Nah, mereka berdua berada di golongan 6A ya. Gitu. Kita ingat bahwa di golongan 6A itu ada unsur-unsurnya adalah OCTPO gitu ya. O, S, Se, Te, dan polonium gitu. Nah, berarti kan di sini kalau kita lihat itu kan si O lebih atas ya dibanding si S. Otomatis keelektronegatifannya lebih besar daripada S gitu ya. Posisinya saja lebih besar gitu. Jadi ini tepat. Kemudian ikatan dalam produk MgO sebagian besar bersifat kovalen. Nah, ikatan sekarang kita bahas. Ikatan kimia. Nah, ikatan kimia itu kan ada 3 ya yang sering dibahas ya. Ikatan ionik, kovalen, dan logam. Gitu ya. Nah, kalau ionik ini bagaimana karakternya? Nah, ini sifatnya itu kan serah terima elektron kan? Kalau dia serah terima elektron, berarti harus dari elektron yang mudah melepaskan elektron dengan yang
mudah menangkap elektron gitu ya, dan yang senang menangkap elektron gitu. Berarti dari yang ke elektronegatifannya kecil gitu kan, berarti yang unsur di pojok-pojok sini nih dengan yang di pojok-pojok sini gitu ya, 1 dan 2A, atau dengan yang ujung-ujungnya gitu, dengan unsur yang sebelah kanan gitu ya, yang elektronegatifannya besar gitu. Atau sering juga kita menyimpulkannya antara logam dengan non logam gitu. Nah, kita deteksi magnesium kan logam ya, oksigen kan non logam, berarti ini cocok nih, cocok, ikatannya harusnya ionik bukan kovalen ya, ini tidak tepat gitu. Nah, kalau kovalen itu bagaimana? Kovalen itu dia antara non logam dengan non logam. Kenapa? Karena dia konsepnya adalah pemakaian elektron bersama, jadi tidak ada serah terima di sini gitu ya, bersama gitu. Kalau yang logam berarti antara logam ya di sini ya, interaksi antar logam gitu, pemakaian elektron bersama untuk kovalen gitu. Atau kita juga bisa deteksi melalui beda keelektronegatifan gitu kan, kalau misalnya nanti di soal-soal lainnya dikasih atau diberikan data elektronegativitas, keelektronegatifan gitu. Jadi ada karakternya. Jika beda keelektronegatifan itu besar dari 1,7 gitu, besar dari 1,7, maka ini termasuk atau ikatannya menjadi ikatan ionik. Ikatan ionik gitu kan. Kalau misalnya nanti beda elektronegatifannya itu berada di rentang 0,4 sampai 1,7, maka dia akan menjadi ikatannya kovalen polar. Sedangkan kalau kecil dari 0,4 maka menjadi kovalen nonpolar. Nah, gitu. Kita tahu bahwa kita punya untuk info gitu ya, untuk info saja, si O itu dia nilai keelektronegatifannya itu 3,4. Sedangkan Mg itu 1,2, sehingga bedanya itu kan kalau kita selisihkan gitu ya, berarti 2,2, yang mana nilainya besar dari 1,7. Berarti ini katanya ikatan ionik ya. Jadi sejalan ya. Oke. Kemudian pernyataan ketiga, belerang dapat menunjukkan bilangan oksidasi positif tertinggi positif 6, yang sama dengan bilangan oksidasi positif tertinggi oksigen. Oke, jadi kalau kita ingat-ingat lagi tuh, belerang tuh berada dalam senyawa apa saja ya gitu kan. Misalnya dalam SF6 gitu ya. SF6. Nah, di sini kalau kita tentukan bilangan oksidasinya ya, bilox ya. F itu kan -1 ya, dia golongan halogen, dia -1. Kemudian dikali 6 jadi -6 gitu kan. Agar satu senyawa ini menjadi bermuatan 0 ya, karena dia netral kan ini, berarti S-nya harus +6, harus saling meniadakan gitu kan, +6 gitu. Jadi benar, S dalam SF6 ini adalah +6 biloxnya. Atau lainnya misalnya dalam SO4 2- gitu kan, O itu dia -2 kan, oksidasinya gitu kan, kali 4 menjadi -8. Nah, agar satu senyawa ini bermuatan -2 di total, berarti S-nya harus +6 gitu. Karena +6 dikurang 8 jadi -2 gitu kan. Atau 2-. Nah, sini S-nya +6 gitu. Jadi benar ya, S itu dia bisa +6. Kenapa sih dia tuh bisa +6? Karena dia punya orbital D yang bisa dimaksimalkan gitulah ya istilahnya dalam pengisian elektronnya gitu. Sedangkan untuk O itu kan umumnya kita ketemu di H2O ya, umumnya kita menemukan di H2O. Nah, dalam H2O ini berapa sih biloxnya O? H itu +1 ya, H +1 dikali 2 jadi +2, kemudian di sini -2. Nah, O itu -2, umumnya dia -2 gitu kan. Kemudian dalam MgO saja tadi tuh, MgO kan, Mg itu kan dia di golongan 2, berarti dia kan +2 kan, +2, berarti supaya MgO ini menjadi senyawa yang bermuatan 0 atau netral, maka O-nya -2 gitu. Kemudian misalnya O dalam senyawa lain, H2O2, hidrogen peroksida. H itu kan +1 ya kan, karena ada 2 jadi +2 dikali 2 +2. Jadi nulisnya itu kakak yang atas ini adalah muatan disertakan dengan jumlahnya
dengan indeksnya gitu ya. Kemudian supaya si H2O2 ini bermuatan 0 secara keseluruhan, berarti di sini harus min 2 ya. Min 2 bagi 2 karena ada 2 atom, indeksnya 2, badinya min 1, jadinya min 1. Berarti di sini dalam H2O2 oksigen itu biloxnya min 1. Min 1. Di sini dalam MgO dia min 2. Nah, ada nggak sih oksigen itu yang dia bermuatan positif? Ada, misalnya dalam OF2 gitu. Nah, O itu kan dia, F itu kan dia lebih elektronegatif ya, berarti dia lebih negatif nih. Kan dia halogen ya, min 1 gitu kan. Min 1 kali 2, min 2. Berarti di sini supaya OF2 ini menjadi bermuatan 0, maka O-nya plus 2. Nah, ada lagi nggak yang lain O-nya yang positif? Tidak ada. Jadi si O itu dia paling positif hanya di plus 2 saja. Berbeda dengan S gitu ya. Nah, tadi juga dia nggak punya orbital D gitu. Jadi ini adalah pernyataan yang tidak tepat ya. Gitu. Karena di sini hanya belerang yang dapat positif 6, sedangkan untuk O dia nggak bisa positif 6. Sebuah larutan dibuat dengan melarutkan 36 gram glukosa C6H12O6 Mr 180 gram per mol ke dalam 500 gram air. Larutan lain dibuat dengan melarutkan 5,85 gram natrium klorida MR-nya 58,5 ke dalam 500 gram air. Jika kedua larutan didinginkan, tentukan perbandingan penurunan titik beku larutan glukosa atau delta TF1 terhadap larutan natrium klorida delta TF2. Diketahui NaCl terionisasi sempurna dan Kf airnya konstan. Oke, kita menentukan perbandingan penurunan titik beku gitu ya, delta TF. Kita tahu bahwa delta TF itu rumusnya apa? Molalitas dikali Kb dikalikan I gitu ya. Molalitas kali Kb kali I. Nah, I-nya itu adalah faktor Van Hoff gitu kan. Di sini glukosa dan NaCl. Bedanya apa? Kalau glukosa dia non elektrolit, NaCl dia elektrolit kuat ya kan. Jadi di sini si glukosa itu I-nya 1, NaCl I-nya 2. Kenapa? Karena NaCl kalau di dalam air dia akan terion menjadi Na+ ditambah Cl-. Ada 2 ion gitu. Jadi I-nya sama dengan 2 gitu. Oke, kemudian Kb tetapan airnya tetap. Nah, sekarang molalitas. Molalitas itu kan rumusnya apa? Gram per mr dikali 1000 per gram air atau gram pelarut gitu kan. Berarti kita hitung saja langsung ya untuk glukosa, berarti molalitasnya menjadi molalitas glukosa gramnya tadi 36 ya kan. mr-nya 180 dikali 1000 per 500 gitu. Oke. Molalitas glukosa menjadi 36 dibagi 180. 36 ini dikali berapa ya? Kira-kira yang 180 gitu kan. Kalau misalnya ini kita sederhanakan 36, kalau Kak bagi 9 ini kan 4 ya. 4 ini bagi 9 jadi 20 gitu ya. Lebih mudah gitu ya. Nah, bagi 4 berarti dia 1 ini 5. Jadi 1/5 itu 0,2 ya. Atau 1/5 aja dulu. 1/5 gitu kan. Dikali 2. 1000 bagi 500 2. Ini ya. 2. Berarti molalitas glukosanya, molalitasnya menjadi 2/5 sama dengan 0,4 molal. Gitu. Kemudian NaCl berarti di sini molalitas NaCl sama dengan ya gram per mr dikali 1000 per gram pelarut. Tadi 5,85 per 58,5 dikali 1000 per gramnya 500 juga. Oke, nah ini kalau 585 ini Kakak bagi 585 gitu ya, yang atas yang pembilangnya maka menjadi 0,001. Oh, 0,01 ya. Sesuaikan dengan jumlah angka di belakang komanya.
Kalau ada 2 maka hasil baginya juga 2. Jadi 5,85 K bagi 585 gitu. Jadi 0,01. Yang bawah juga. Jadi yang atas bagi berapa, yang bawah juga bagi segitu gitu ya. Oke. Jadi yang bawah juga bagi 585. Maka menjadi 0,1. Karena ini cuma satu angka belakang koma ini kan. Oke. Dikali 2. Jadi menjadi, nah ini kalau kita jadikan pangkat nih kan 0,01 ini kan 10 pangkat min 2 per 10 pangkat min 1 yang bawah. Kan ini jadinya 10 pangkat min 1 ya. Min 2 dikurang min 1 dikali 2. Nah ini jadinya berapa? 0,2 molal. Gitu. Jadi memang kadang-kadang kakak merasa kalau bilangan berpangkat atau 10 pangkat min sekian itu lebih gampang dioperasikan gitu ya dibanding desimal gitu rasanya. Oke, kita masuk ke perbandingan delta TF-nya. Jadi delta TF glukosa dibanding dengan, benar nggak glukosa dulu? Oh benar ya, glukosa dibanding delta TF NaCl. Nah sama dengan molalitas glukosa, kan ini M kali Kb kali I gitu ya, per ini yang untuk glukosa, ini MnACl molalitas dikali Kb dikali I. I NaCl. Ini harusnya sama saja ya. Kb kan tetapan air ya, karena sama-sama air pelarutnya jadi sama saja ya Kb-nya. Nah ini dicoret aja nih, habiskan dia karena sama. Kemudian molalitas glukosanya tadi 0,4 dikali, nah ini tadi 1 kan, karena glukosa itu non elektrolit, per NaCl molalitasnya 0,2. Nah kemudian I nya tadi 2 ya, 2. Jadi ini 0,4 per 0,4 sama dengan 1 banding 1 gitu, sehingga jawabannya menjadi yang B. Oke, bisa dipahami ya. Demikian Sobat Edson pembahasan soal-soal TKA Kimia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam pintar.